Pemirsa, 20 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Nggak nyampe. Evakuasi berjalan dramatis. Para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebut api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Juga sudah menghubungi dari lapor dan semua korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tapi secara umum tadi korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas. Ya. Nah ini masih kami akan hasil lain nanti kami akan sampaikan perkembangannya. Saat ini tadi sampai dengan pukul 15.30 ya. Ini ya kurang lebih sekitar 17 ya. Nanti kita lihat ya. Masih kita lihat kita memadukan antara keterangan dari pemilik dari karyawan lainnya. Tentunya nanti yang kita hitung adalah yang sudah terlihat fisiknya. Saat ini yang sudah terlihat fisik korbannya adalah 17 per 15 sekitar jam 15.30 tadi, gitu ya. Ya nanti kita akan sampaikan lagi update-nya, tetapi kita lihat masih terus berusaha untuk masuk lantai demi lantai karena yang cukup pekat di atas ya. Itu di lantai berapa aja Pak kabarnya? Tadi baru sampai lantai 3 dan lantai 4. Ini sedang mulai masuk ke lantai 5 dan lantai 6. Kita lihat nanti hasilnya. Nanti masih belum tahu. Kendala penyisiran nanti lihat ini sekarang masih menggunakan teknik dari pemadam kebakaran agar tidak terlupakan karena pemadam kebakaran pun untuk naik ke atas juga cukup pekat untuk bisa mengangkat korban ya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Fatimah Albar yang berada di lokasi kejadian. Fatimah, bagaimana dengan hasil penyisiran dari lantai 6 gedung ini? Ya, Aditya dan juga pemirsa, memang saat ini untuk proses penyisiran lantai 6 masih terus dilakukan. Kami masih melihat dari petugas damkar terlihat dari bawah proses penyisiran masih terus dilakukan. Dan untuk update korban meninggal dunia hingga saat ini seperti yang disampaikan oleh dari pihak Kapolres Jakarta Pusat, korban meninggal dunia hingga saat ini tercatat 20 korban meninggal dunia, diantaranya 15 wanita, 5 laki-laki, dan di antara 15 korban wanita tersebut ada 1 wanita yang merupakan ibu hamil. Dan tadi juga sembari Kapolres menyatakan adanya 15 ataupun maksud kami adanya 20 korban jiwa, ada 1 kantung jenazah yang lewat ataupun dikeluarkan dari gedung yang terbakar tempat saya melaporkan saat ini. Artinya Aditya, data terbaru untuk korban jiwa sendiri ada 20 ditambah 1 kantung jenazah yang juga baru saja keluar. Dan tadi juga disampaikan untuk dugaan sementara penyebab kebakaran, disampaikan oleh pihak Kapolres adanya baterai yang meledak dari lantai 1, namun untuk pastinya penyebab kebakaran akan dilakukan identifikasi oleh pihak Puslapfor. Dan sampai saat ini untuk penyisiran di lantai 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai. Dan terakhir penyisiran lantai 6 masih dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya korban jiwa yang bertambah. Tapi kami masih berharap adanya keajaiban, adanya korban yang masih selamat di lantai 6. Dan untuk proses penyisiran di lantai 6 ini sedikit lebih rumit untuk dari lantai-lantai lainnya, di mana untuk lantai 6 ini harus memecahkan kaca
karena di lantai 6 ini asapnya cukup pekat dan juga untuk lantai 6 sendiri ini harus menggunakan kren sehingga prosesnya memang lebih rumit dan prosesnya ini lebih lama dibandingkan proses penyisiran di lantai-lantai 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Sehingga proses penyisiran lantai 6 hingga saat ini masih berlangsung. Dan Aditya, untuk kantung jenazah sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan data pasti mengenai korban hilang karena memang tadi dari pihak Kapolres menyampaikan usai proses penyisiran ataupun evakuasi hari ini baru besok akan dibukanya posko untuk para keluarga korban, sehingga jika mana hari ini dalam proses penyisiran masih ada korban yang belum ditemukan, keluarga bisa datang ke posko yang dibentuk oleh kepolisian untuk mencari sanak keluarganya. Tadi memang kami sempat melihat ada beberapa keluarga yang berdatangan mencari keluarganya ke TKP, namun semuanya sudah bergeser ke rumah sakit RS Polri. Sementara demikian, Aditya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima. Kita masih menunggu bagaimana proses penyisiran dilakukan di lantai 6.